Teman-teman sekalian, salam jumpa. Beberapa hari yang lalu pada malam tengah malam, saya dengan seorang sukarelawan turun ke sebuah kampung di Ende setelah mendapat informasi tentang seorang bapak menderita gangguan jiwa. Dia sedang mengamuk, permisi, bahkan menelanjangi diri di tempat umum. Ia tinggal dengan istrinya, dan sejak kejadian itu istrinya tinggalkan dia sendirian di rumah. Mereka tidak memiliki anak. Sesungguhnya pertama, dia sudah mengalami itu selama 7 hari sebelumnya. Tetapi kan seperti biasa, ya sudah dari dulu. Kalau mengalami sakit seperti itu, orang pertama-tama bukan mencari pertolongan medis, sekalipun mereka tahu sekarang soal layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Mereka masih mencari pertolongan praktik perdukunan dan pertolongan praktik pendoaan yang seringkali saya sebut mereka itu menjanjikan kesembuhan palsu terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, termasuk untuk pasien ini. Itu yang pertama, stigma sosial itu masih ada di tengah masyarakat kita. Yang kedua adalah keadaan pasien mengamuk itu disebut dengan kegawat daruratan psikiatri. Dan di tempat-tempat lain, misalnya di kota-kota besar, mungkin sudah ada layanan kesehatan jiwa untuk keadaan darurat seperti itu. Tapi untuk di wilayah kita seperti di Ende, ya layanan gawat darurat itu tentu belum ada. Dulu di rumah sakit sudah ada poli jiwa yang memang dulu kita berharap ya selanjutnya rumah sakit umum Ende akan segera membuka ruang rawat inap jiwa, tetapi dalam kelanjutannya justru poli jiwa itu dihilangkan, entah karena banyak hal, mungkin karena tidak ada anggaran, atau mungkin bupatinya belum terlalu sungguh-sungguh memperhatikan layanan kesehatan jiwa. Tapi apapun itu, dalam situasi kegawat daruratan psikiatri seperti ini, kalau ada sistem layanan kesehatan jiwa di sebuah puskesmas atau katakan di sebuah kabupaten, maka yang turun ke kampung atau turun ke pasien itu biasanya mestinya sebuah tim. Ya, para relawan turun tengah malam, oke, menanggapi keadaan darurat itu, tetapi yang utama kalau relawan turun adalah menanggapinya secara sosial, memberikan ketenangan kepada keluarga menghadapi pasiennya. Biasanya ketika kita hadapi, pasiennya akan tenang, tetapi bagaimana dengan tindakan medis? Yang kita lakukan adalah melaporkannya ke puskesmas pada hari besoknya, dan kita berharap puskesmas itu segera merespons, tidak menunggu buat rencana untuk turun dan lain-lain. Kalau pakai buat rencana-rencana lagi, tidak segera turun, itu belum terlalu sungguh kita bicara tentang pengendalian pemasungan. Kita belum terlalu sungguh melakukan apa yang selalu kita dengungkan, yakni bongkar stigma dan diskriminasi terhadap orang yang menderita gangguan jiwa. Ya, kita berharap bukan hanya di Ende, tetapi di semua puskesmas dimanapun, terutama di wilayah kita, di Flores atau di Nusa Tenggara Timur, ada tim respons cepat terhadap keadaan gawat darurat psikiatri. Dan saya akan buat video satu lagi tentang contoh dari respons tim terhadap
keadaan gawat darurat psikiatri itu baru dilakukan beberapa hari lalu, malam lalu, di wilayah Kabupaten Manggarai Timur di Kota Borong. Sekian dulu teman-teman, terima kasih, salam sehat jiwa.